Ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Lebih semangat lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, terima kasih. Mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, selanjutnya saya akan mengabsen kalian. Adinda Bintang Utami, Anissa Nurulaila, Atika Husnul Aura, Ayu Dia Lestari, Cahyani Sekarsari. Masih semangat ya anak-anak? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang sulaman ya, menghias busana. Nah, sebelum kita lanjut ke materi baru, kita akan membahas yang materi yang sudah lalu, yaitu tentang macam-macam sulaman ya. Masih ingat macam-macam sulaman itu ada berapa? Dua. Yang pertama adalah sulaman Putih. ya, sulaman putih. Yang kedua adalah sulaman berwarna ya. Coba Mbak Nia, masih ingat sulaman putih itu sulaman yang seperti apa Mbak Nia? Sulaman yang warna kainnya dan benangnya sama. Betul. Kemudian sulaman berwarna itu yang bagaimana coba Mbak Maya? Sulaman berwarna kain dan benangnya. Ya, sulaman yang warna kain dan benangnya berbeda. Selanjutnya sulaman berwarna itu masih ingat ada berapa? Ya, yang pertama sulaman Fantasi. yang kedua Aplikasi. aplikasi, yang ketiga Perantis. sulaman perantis. Nah, kita dulu sudah pernah membuat sulaman fantasi ya. Sulaman fantasi itu sulaman yang terdiri dari minimal tiga jenis warna dan 3 jenis tusuk ya. Masih ingat ya? Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membuat teknik sulaman yang baru ya, yaitu sulaman aplikasi. Nah, kita simak dulu materi sulaman aplikasi. Nah, ada yang tahu sulaman aplikasi itu bagaimana? Belum ya? Nah, kita simak bersama-sama. Sulaman aplikasi ini termasuk ke dalam salah satu sulaman dengan teknik lekapan ya, yakni sulaman yang ragam hiasnya dibentuk dari bahan lain kemudian ditempelkan pada permukaan kain ya. Nah, bahan tempelan dapat berupa kain ya, dapat berupa benang, pita atau tali, payet dan lain sebagainya. Nah, intinya jadi bahan itu ditempeli bahan lain ya. Contoh sulaman aplikasi seperti ini. Jadi bahan dasarnya polos, kemudian ditempeli bahan lain membuat atau membentuk suatu motif seperti ini ya. Ini ada contoh yang lain. Nah, seperti ini. Ini adalah sampel atau contoh sulaman aplikasi. Karakteristik sulaman aplikasi. Nah, jadi ketika membuat sulaman aplikasi itu ada karakteristik tertentu supaya hasil sulaman sempurna. Jadi harus memperhatikan beberapa hal
supaya mudah mengerjakannya. Yang pertama. Yang kedua, tidak berliku-liku. Nah, jadi motifnya itu jelas dan tidak berliku-liku. Jadi nanti tiap bagian itu bisa beraneka macam warna ya. Seperti ini ada lingkaran, kemudian persegi dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3, sudut-sudut tidak meruncing ya. Tidak menggunakan motif yang ada sudutnya runcing gitu ya. Nah, selanjutnya jika motif tersebut lengkung, hendaknya lengkungannya tidak terlalu curam. Nah, itu adalah karakteristik ketika membuat motif sulaman aplikasi ya. Nah, kemudian ragam sulaman aplikasi. Jadi sulaman aplikasi itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah sulaman aplikasi Cina, kemudian sulaman aplikasi Persia ya. Sulaman aplikasi Cina itu memiliki ciri-ciri yang tidak bercorak. Nah, jadi antara kain dan hiasan yang ditempel itu tidak bercorak, yaitu menggunakan bahan kain yang polos kemudian dibentuk baru ditempelkan ke bahannya. Itu sulaman aplikasi Cina ya. Selanjutnya sulaman aplikasi Persia, yaitu sulaman aplikasi yang tidak perlu didesain. Jadi kainnya yang mau ditempel itu sudah membentuk motif, kemudian ditempelkan ke bahan dasar. Contohnya seperti yang ada di layar ya. Jadi ini sulaman aplikasi Cina ya, jadi kain flanel yang dibentuk kemudian ditempel. Kemudian yang kedua adalah brokat. Tahu ya kain brokat ya? Kain tile ya. Kain tile yang berbentuk motif bunga, kemudian dipotong bagian tersebut dan ditempelkan ke bahan dasar atau kain. Biasanya digunakan untuk busana pesta, busana pengantin dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah teknik sulaman aplikasi. Jadi ketika membuat sulaman aplikasi, kita bisa menggunakan beberapa tusuk hias. Yang pertama adalah tusuk jelujur. Sudah bisa ya tusuk jelujur? Sudah. Kemudian tusuk feston ya. Tusuk feston itu biasanya digunakan untuk pinggiran motif seperti ini ya. Nah, ini namanya tusuk feston. Kalian sudah pernah membuat fragmennya. Nah, selanjutnya adalah tusuk rantai. Tusuk yang membentuk rantai-rantai. Jadi dalam satu sulaman aplikasi itu bisa divariasi, bisa jelujur, apa tadi? Feston dan tusuk rantai. Selanjutnya, sebelum kita membuat sulaman aplikasi, kita perlu menyiapkan alat dan bahan ya. Yang pertama kita siapkan alatnya. Kita siapkan pola atau motif yang mau kita buat. Contoh di sini ada motif kupu-kupu ya. Jadi untuk membuat sulaman aplikasi biasanya itu menggunakan motif flora maupun fauna ya. Flora itu apa? Tumbuh-tumbuhan ya. Fauna itu hewan. Nah, peralatan yang perlu kita siapkan antara lain ada gunting ya. Gunting kain dan gunting benang. Nah, kemudian ada metlin atau meteran ya. Kemudian ada motif atau pola sulaman. Nah, jadi contohnya ini ada motif kupu-kupu. Kemudian ada kain flanel untuk bahannya ya. Kemudian ada bahan dasar. Nah, kali ini kita memilih bahan dasar berupa jilbab segi 4 ya. Nanti untuk hari ini kita praktek sulaman aplikasi yang diterapkan pada kerudung atau jilbab segi 4. Kemudian kita lakukan dengan teknik sulaman aplikasi Cina ya. Jadi polanya kita buat secara manual menggunakan pola motif ini. Kemudian dijiplak pada kain flanel. Kain flanelnya bisa beraneka macam warna. Ya. Pelaksanaan pembuatan sulaman aplikasi. Ya. Yang pertama kita buat desain dulu. Jadi sebelum membuat sulaman aplikasi, kita harus mendesain sulaman aplikasi
busana atau pada jilbab atau pada tas atau taplak meja dan sebagainya. Jadi bisa dipakai untuk busana maupun lenan rumah tangga gitu ya. Nah, kali ini kita akan terapkan sulaman aplikasi ke kerudung segi 4 ya. Jadi contohnya seperti ini, kita menggunakan jilbab persegi 4 ya. Kalian kemarin sudah saya beri tugas untuk membawa semuanya ya? Iya. Nah, selanjutnya ada kain flanel. Nah, seperti ini ya. Ada beraneka macam warna. Nanti kita potong sesuai dengan motif ya. Iya. Kemudian setelah dipotong sesuai dengan motif, nah baru kita jahit menggunakan jahit atau sulam menggunakan tusuk veston ya, jelujur dan tusuk rantai. Nah, nanti hasil jadinya seperti ini, tapi nanti diterapkan ke kerudung persegi 4. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Enggak. Kalau tidak ada yang tanya, silakan jilbab segi 4-nya dan beserta peralatan yang lain bisa disiapkan masing-masing ya. Iya. Yang pertama jilbabnya disiapkan. Iya. Nah, ya. Coba ditunjukkan semuanya jilbabnya. Ya. Bawa semua ya. Iya. Selanjutnya adalah motifnya disiapkan. Ya, oke. Benang sulam. Benang sulamnya coba ditunjukkan. Oke. Dan jarum sulam. Langkah pertama, setelah kita siapkan motifnya, kita gunting motif yang sudah disiapkan ya. Pola motif seperti ini ya. Kemudian kita kutip atau kita jeblak pada bahan flanel. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi dikutip dulu. Nah, kemudian digunting ya, sesuai dengan motif. Kalian mengikuti ya, coba semuanya diikuti. Motifnya dijiplak dan digunting. Nah, setelah motif tertata seperti ini, selanjutnya kita siapkan benang sulam. Nah, kali ini kita pakai benang warna hitam ya contohnya. Kemudian kain yang sudah ditempel kita tusuk menggunakan tusuk veston. Yang lain bisa mengikuti ya. Iya, Bu. Nah, seperti ini. Bisa dilanjutkan. Mencoba mempraktekkan sulaman aplikasi, apakah ada kesulitan atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Bu, saya Silahkan. gimana kalau kita pakai tusuk hias selain 3 tadi? Tadi saya sudah jelaskan kalau tusuk hias yang dipakai di sulaman aplikasi itu ada 3 ya. Yang pertama ada tusuk veston, kemudian tusuk jelujur, dan tusuk apa tadi? Tusuk rantai. Jadi memang yang dipakai itu hanya 3 itu saja. Itu yang diterapkan pada aplikasi. Kecuali kalau mau melengkapi ya, misalkan ini ada motif bunga, kemudian mau dirangkai dengan tangkai, kemudian dikasih daun dan lain-lain, itu
baru boleh diberi variasi, misalkan tusuk tangkai, tetapi di luar dari aplikasinya ini ya. Kalau yang tusuk 3 tadi itu yang wajib diterapkan di dalamnya, yang lain hanya variasi, paham ya? Oke. Nah, karena waktunya sudah selesai pada kesempatan kali ini dilanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Targetnya minggu depan semua pekerjaannya harus sudah selesai. Oke, silakan berkemas. Kemasi semuanya. Oke, anak-anak, demikianlah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi hari ini kita belajar tentang sulaman aplikasi ya, yaitu sulaman yang menggunakan bahan lain ya, yang diterapkan dengan cara menggunakan bahan lain, menempelkan bahan lain. Kemudian targetnya kalian harus bisa menyelesaikan jilbabnya minggu depan ya. Jadi untuk sulaman aplikasi itu bisa diterapkan ke busana maupun lenan rumah tangga. Nah, sampai sini pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari persiapan berdoa ya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Mustafa